Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul Menggali Wajib Lampung dengan beranggotakan yang pertama ada Aura Presiseli dengan ujung NPM 02, lalu yang kedua ada Audriana Sukma dengan ujung NPM 24, lalu yang ketiga ada Fania Khairunisa dengan ujung NPM 26, yang keempat ada Tessa Aura Maharani dengan ujung NPM 22, dan yang terakhir ada Indriani Agustina dengan ujung NPM 54. Wajik. Wajik adalah penganan tradisional berbahan dasar ketan, gula merah, dan santan yang dimasak hingga lengket dan padat. Selain sebagai makanan, wajik memiliki makna simbolik dalam tradisi adat, khususnya sebagai lambang keharmonisan dan ikatan kekeluargaan dalam masyarakat seperti di Lampung. Cemilan biasa atau simbol budaya. Dalam masyarakat Lampung, sajian tradisional seperti wajik ini memiliki kedudukan penting, tidak hanya sebagai hidangan, tetapi juga sebagai simbol budaya yang syarat makna dalam acara adat seperti pernikahan, syukuran, atau ritual tawaf balas, sehingga menjadi simbol kebersamaan, kemakmuran, dan penghormatan pada leluhur. Nah, dalam masyarakat Lampung sendiri, biasanya wajib ditemui di acara pernikahan. Namun, untuk di acara hitanan, itu sangat jarang ditemui. Nah, di acara hitanan bisa ditemui, tetapi itu hanya orang-orang tertentu atau seperti pemangku adat, tokoh adat, dan para suku-suku adat. Senyawa kimia di balik bahan wajik. Yang pertama, ada beras ketan dengan senyawa kimia amilopektin dan amilosa dengan rumus kimia C6H10O5N. N adalah faktor penentu yang membuat wajik begitu spesial. Kenapa spesial? Semakin besar nilainya, semakin panjang dan kompleks rantai patinya. Pada beras ketan, N ini sangat besar karena didominasi oleh amilopektin, struktur yang bercabang yang mirip pohon. Inilah yang menyebabkan wajik memiliki tekstur lengket dan kenyal yang khas. Selanjutnya ada gula merah dengan senyawa kimia sukrosa, glukosa, fruktosa. Dengan rumus kimianya, sukrosa adalah C12H22O11, glukosa C6H12O6, fruktosa C6H12O6. Selanjutnya ada santan kelapa dengan senyawa kimia asam laurat, rumus kimianya C12H24O2. Selanjutnya ada trigliserida C5H98O6. Bahannya selanjutnya adalah daun pandan dengan senyawa kimia 2-asetil 1-pirolina dengan rumus kimia C6H9NO. Dan yang terakhir ada garam dengan senyawa kimia natrium klorida, rumus kimianya NaCl. Dari dapur ke meja adat, ini dimaksudkan sebagai proses pembuatan wajik. Yang pertama, cuci bersih beras ketan, lalu rendam selama minimal 2 jam atau semalaman. Yang kedua, kukus ketan hingga setengah matang. Yang ketiga, rebus santan, gula, pandan, dan garam hingga larut. Setelah larut, masukkan ketan ke larutan santan, gula, lalu aduk rata. Yang kelima, masak hingga adonan lengket dan mengkilap. Yang keenam, tuang ke loyang, ratakan dan dinginkan. Yang ketujuh, potong dan sajikan. Untuk lebih jelasnya, ada di slide selanjutnya. Selamat menonton! Pertama, siapkan 500 gram beras ketan yang sudah dicuci bersih dan direndam semalam. Lalu ini ditiriskan dan dimasukkan ke dalam kukusan yang airnya sudah mendidih. Lalu tambahkan 2 lembar daun pandan. Kemudian ini dikukus selama kurang lebih 35 menit atau sampai matang. Sambil menunggu, kita akan masak santan dan gula merahnya. Siapkan 600 ml santan yang diambil dari 1 butir kelapa. Lalu tambahkan 250 gram gula merah, 50 gram gula pasir, setengah sendok teh garam, 2 lembar daun pandan. Kemudian ini diaduk-aduk hingga gulanya larut sampai terlihat seperti ini. Kemudian ini disaring di wajan yang lebih besar karena biasanya gula merah itu suka ada ampasnya. Kemudian ini dimasak sambil terus diaduk supaya santannya tidak pecah. Dan kalau sudah terlihat seperti ini, boleh kecilkan api dan terus masak sampai mengental, sampai muncul minyak di permukaannya seperti ini. Nah, kalau sudah di tahap ini, kita siapkan 250 ml air panas. Lalu ini dituang ke dalam beras ketan yang sudah matang. Kemudian ini diaduk rata. Lalu masukkan ke dalam larutan gula dan santan yang sudah keluar minyaknya seperti ini. Masukkan aja semuanya. Lalu ini diaduk sampai larutan santan dan gula merahnya ini teresap ke dalam beras ketan. Sampai semuanya menyatu seperti ini, jadi sudah tidak ada lagi cairan di dasarnya. Dan terlihat sudah menggumpal seperti ini. Kemudian matikan api. Lalu siapkan loyang yang ukurannya 18 x 18 cm yang sudah diolesi tipis dengan minyak. Kemudian tuangkan adonan ke dalam loyang sambil dipadatkan.
Kemudian diratakan dengan spatula. Dan kalau sudah dirasa cukup, boleh ditutup dan diamkan sampai adonannya dingin, mengeras dan set. Dan setelah 5 jam saya diamkan, kue wajiknya sudah dingin dan set seperti ini. Oke, tadi kan sudah dijelaskan proses pembuatan wajik ya teman-teman. Selanjutnya, apa sih hubungannya dengan konsep kimia? Ternyata di balik kelezatan wajik itu ada konsep kimia yang menarik. Yang pertama ada perubahan materi. Nah, di proses pembuatan wajik tadi itu kan ada gula merah yang dipanaskan sampai cair. Nah, itu adalah masuk ke dalam proses perubahan fisika. Karena bentuknya berubah, tetapi zatnya itu tetap gula. Nah, sedangkan saat gula dipanaskan terlalu lama, itu warnanya akan berubah menjadi gelap karena adanya reaksi karamelisasi. Nah, di reaksi ini, gula itu udah mengalami perubahan kimia karena udah nggak bisa disebut gula lagi, tapi disebutnya karamel karena itu tadi adanya perubahan warna. Analoginya kayak ada es batu yang meleleh itu masuk ke perubahan fisika, terus kayu yang dibakar berubah menjadi arang, itu masuk ke proses perubahan kimia karena itu akan menghasilkan zat yang baru. Kemudian yang kedua ada koloid santan. Nah, santan dalam wajik ini bukanlah cairan biasa ya teman-teman. Jadi yaitu terdiri dari campuran lemak dan air yang nggak tercampur secara sempurna. Pencampuran yang nggak sempurna ini disebut emulsi di dalam kimia ya. Itu masuk ke dalam jenis-jenis koloid. Jadi tanpa adanya pemanasan tadi, santan itu akan terpisah seperti minyak dan air. Jadi stabilisasi emulsi di materi ini dengan adanya pemanasan itu bisa membuat lemak menyatu dengan gula dan ketan. Nah, tadi kan kita bahas tentang gula yang dipanaskan, santan yang dipanaskan. Nah, jadi itu masuk ke dalam reaksi termokimia. Jadi memasak wajik itu kan butuh panas, butuh energi gitu kan. Jadi saat gula yang mencair tadi itu ia akan menyerap panas. Nah, itu disebut dengan reaksi endoterm. Kemudian wajik yang mengeras setelah dingin itu kan dia melepaskan panas atau melepaskan kalor. Nah, itu disebut dengan reaksi eksoterm. Selanjutnya ada konsep kimia organik dari zat penyusun wajik. Nah, gula merah di wajik ini itu adalah karbohidrat, sumber energi. Jadi santan ini mengandung lipid teman-teman, lipid atau lemak. Nah, jadi ketika dipanaskan, kedua zat ini akan bereaksi membentuk tekstur yang kenyal. Fakta menariknya, warna coklat yang dihasilkan dari wajik ini berasal dari yang namanya reaksi Maillard, yaitu reaksi antara gula dan protein santan. Itu yang bisa saya sampaikan, mungkin bisa dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya ada integrasi pembelajaran kimia melalui pembuatan wajik. Pembuatan wajik sebagai bagian dari budaya lokal Lampung dapat diintegrasikan ke dalam pembelajaran kimia melalui pendekatan etnoscience dan pembelajaran berbasis proyek. Dalam pendekatan ini, siswa tidak hanya belajar konsep-konsep kimia secara teoritis, tetapi juga melalui pengalaman langsung yang relevan dengan kehidupan dan budaya mereka. Melalui pendekatan etnoscience mengaitkan ilmu pengetahuan dengan praktik lokal masyarakat. Pembuatan wajik misalnya menjadi pintu masuk untuk membahas berbagai konsep kimia seperti perubahan fisika dan kimia, senyawa organik, dan proses termal. Pembelajaran berbasis proyek, guru dapat merancang proyek di mana siswa diminta membuat wajik, mengamati prosesnya, dan menganalisis perubahan kimia yang terjadi seperti gelatinisasi pada ketan, karamelisasi gula, dan reaksi Maillard. Berikut penjelasan konsep kimia yang dapat diajarkan yaitu perubahan fisika dan kimia, yaitu mengamati perubahan tekstur ketan dan warna gula selama pemanasan. Yang kedua, termokimia, yaitu menganalisis kalor dalam proses gelatinasi, karamelisasi, dan reaksi Maillard. Gelatinisasi adalah proses pecahnya struktur kristal dalam granula pati ketika dipanaskan bersama air. Pada suhu tertentu, granula pasti menyerap air, mengembang, dan menjadi kental serta lengket. Karamelisasi adalah reaksi pemecahan molekul gula, terutama sukrosa akibat pemanasan tanpa kehadiran glutein. Reaksi Maillard adalah reaksi antara gula pereduksi seperti glukosa atau fruktosa. Reaksi ini terjadi saat dipanaskan dan menghasilkan warna coklat serta aroma kompleks khas makanan yang dimasak. Selanjutnya yaitu struktur senyawa organik, yaitu mempelajari struktur sukrosa, trigliserida, dan senyawa aromatik. Yang terakhir yaitu kimia pangan dan pengawetan, diskusi tentang kadar air, aktivitas air, oksidasi, dan daya simpan makanan.
Manfaat dalam pembelajaran integrasi ini membuat siswa lebih mudah memahami materi kimia karena terhubung langsung dengan kehidupan sehari-hari dan budaya mereka. Selain itu, pendekatan ini dapat menumbuhkan kecintaan terhadap sains dan rasa bangga terhadap budaya lokal. Kesimpulan, wajik itu bukan cuma kue biasa, tapi makanan tradisional yang punya nilai sains dan budaya menarik. Proses bikin wajik itu seperti pelajaran kimia nyata, ada gula yang meleleh, santan yang berubah tekstur, dan pati ketan yang mengental. Dari sisi budaya, wajik khas Lampung ini mengandung makna kebersamaan dan warisan leluhur. Cocok banget dipakai untuk belajar sains sambil mengenal kekayaan kuliner Indonesia. Dengan mempelajari wajik, kita bisa paham ilmu kimia sekaligus mencintai makanan tradisional nenek moyang kita.